Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Baik, saya tidak akan ngomong soal tema yang tadi disampaikan sahabat Zaki, karena saya khawatir sampai nggak nyanda nanti kalau saya ngomong soal itu. Saya ngomong soal lain aja. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat sekalian ini bergabung di dalam gerakan pemuda Ansor, di dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama. Banyak orang ikut Nahdlatul Ulama, mungkin sebagian besar, dan itu banyak sekali. Karena menurut survei terakhir, statistik terakhir, ada lebih dari 50% populasi muslim di Indonesia ini menyatakan diri berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Itu berarti 50% dari 237 juta orang. Kira-kira 50% dari 85%-nya 270 juta penduduk Indonesia, cacah jiwa penduduk Indonesia. Lebih dari 100 juta. Lebih dari 115 juta orang yang mengaku berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Tapi sebagian besar dari mereka ini bergabung, berafiliasi itu artinya mengikuti Nahdlatul Ulama, bergabung di dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sebagian besar dari mereka ini ikut Nahdlatul Ulama pertama untuk mendapatkan bimbingan agama, saya kira. Yang kedua ya untuk tabarruk, ngalap barokah gitu aja kepada Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama sebagai rujukan bimbingan keagamaan dan sebagai sumber barokah untuk berbagai keperluan dari orang banyak ini adalah Nahdlatul Ulama yang statis. Ibarat sumur yang didatangi orang untuk diambil airnya, untuk dimanfaatkan di tempatnya. Nah, apakah cukup Nahdlatul Ulama hanya difungsikan seperti itu? Kalau Nahdlatul Ulama ini difungsikan sebagai sumur tempat orang mengangsu air, sumur itu tergantung musim. Kadang banyak airnya, kadang kering atau menyusut airnya. Sumur bisa terkena limbah menjadi kotor. Dan sumur tidak memiliki kapasitas dalam dirinya untuk menciptakan perubahan di tengah masyarakat. Padahal sahabat-sahabat, Nahdlatul Ulama itu sejak didirikan
pada bulan Rajab 1344 Hijriah, hampir 100 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah 1442. 2 tahun lagi NU ini 1 abad. Atau 31 Januari 1926. Tapi saya lebih senang mengukur umur Nahdlatul Ulama ini dengan tahun Hijriyah atau Qamariyah ketimbang Syamsiyah. Ya, nanti akan saya sampaikan kenapa nanti. Sejak Nahdlatul Ulama didirikan, Nahdlatul Ulama ini langsung bergerak dengan segala yang dimiliki oleh para aktivisnya, oleh para personilnya, dari kepemimpinan sampai kepada anggota-anggotanya, bergerak untuk ikut mendorong terciptanya dinamika sosial politik dan kesejarahan menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sesudah itu Nahdlatul Ulama tidak berhenti mendorong terus bergulirnya negara dan bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Kalau kita ukur secara kasar, ya, sejak NU didirikan di tengah-tengah suasana penjajahan oleh Hindia Belanda sampai tercapai kemerdekaan, ini aslah. Wong dari terjajah menjadi merdeka, jelas aslah, lebih maslahat. Dari ketidakmenentuan sistem pemerintahan menuju sistem politik demokratis yang ditandai dengan pemilu pertama 1955, jelas aslah. Dari kemelut sosial politik yang juga merebak sejak saat itu sampai lahirnya Orde Baru, jelas aslah, karena Orde Baru lebih tertib. Kita perlu tahu bahwa berbagai macam sistem layanan publik yang kita miliki sekarang ini, yang kurang lebih relatif cukup tertib, ini adalah hasil dari Orde Baru. Kita punya sistem pendidikan nasional. Ya. Sekarang sahabat-sahabat sekalian ini tinggal menikmati saja. Dulu sebelum ada sistem pendidikan nasional ini, ya ini sistem pendidikan wallahu a'lam bishawab nggak ada. Dulu itu zaman ayah saya, apalagi kakek saya, nggak ada sistem yang menyeluruh secara nasional dengan tertib yang mampu melakukan pelayanan secara kurang lebih merata. Bangsa kita ini menjadi bangsa yang secara luar biasa mencapai prestasi luar biasa di dalam pemberantasan buta huruf yang sulit dicari tandingannya dari negara-negara lain. Kalau kita bandingkan Indonesia ini dengan negara lain, saya itu tahun 96 ke Mekah dan ketemu dengan teman-teman di sana. Menurut teman-teman itu di sana itu di Saudi itu masih banyak, bukan hanya orang biasa, polisi-polisi itu masih buta huruf. Itu tahun 96.
Di negara-negara seperti Yordania misalnya, sampai sekarang itu masih sebagian besar warga negaranya buta huruf. Tidak ada namanya sistem pendidikan yang melayani warga secara menyeluruh seperti yang kita miliki. Ya. Yang kita miliki ini dari mana? Siapa yang mulai membangunnya? Orde Baru, Pak Harto, terus terang aja. Makanya Gus Dur juga bilang bahwa Pak Harto itu jasanya juga banyak, walaupun salahnya juga banyak. Gitu. Dan banyak artinya apa? Aslah. NU ikut mendorong untuk terciptanya kondisi kemasyarakatan kebangsaan yang aslah. Ya. Dari Orde Baru ke Reformasi, kita semua tahu, semua orang menyaksikan bagaimana sejarah pergulatan NU dalam rangka ini. Bukan hanya Gus Dur pribadi, tapi NU secara keseluruhan. Gus Dur pribadi karuan ada forum demokrasi dan lain sebagainya. Tapi NU keseluruhan. Bagaimana NU berperan menentukan, memegang peran yang menentukan untuk bergulirnya reformasi sistem politik Indonesia. Ini jelas. Dan jelas bahwa aslah wong dari politik opresif, otoriter ke demokrasi, aslah. Nah sekarang kita sudah berada di dalam kondisi sekarang seperti ini, realitas kita hari ini. Nah NU ini lalu harus berperan untuk mengajak bangsa ini ke arah mana? Apakah sudah ada di kepala orang-orang NU ini, kita ini sebaiknya pergi kemana? Apakah sudah dipikirkan oleh orang-orang NU ini apa yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa dan negara ini? Apakah ada pikiran itu? Atau sebetulnya yang terjadi pada orang-orang NU ini hanya gelundung ya, pokoknya kadang-kadang dapat amplop, kadang-kadang bisa jadi tim sukses, kadang-kadang hanya seperti itu. Cari saluran untuk masukkan proposal tanpa wawasan untuk mengajak bangsa ini ke arah tertentu. Kalau Nahdlatul Ulama ini tidak lagi memiliki etos untuk mendorong bangsa ini, menjalankan peran mendorong bangsa ini ke arah yang lebih baik dengan visi tentang arah seperti apa yang lebih baik itu, saya khawatir itu berarti bahwa NU kehilangan roh, NU kehilangan nyawa. Bagaimana mungkin satu aktor sejarah yang sepanjang sejarah bangsa ini memainkan peran yang sangat menentukan dalam memilih arah masa depannya, tiba-tiba hanya menjadi sekumpulan kambing yang hanya tahu memamah biak dan menunggu disembelih dari pemilu ke pemilu. Maka sahabat-sahabat, kalau sampai Indonesia kehilangan peran NU sebagai pejuang peradaban seperti yang telah lalu selama puluhan tahun sampai hampir satu abad ini, lalu berhenti dimainkan oleh orang-orang NU peran itu, ini malah petaka besar bagi bangsa Indonesia. Apalagi sekarang
telah diketahui bahwa NU ini isinya adalah 50% dari seluruh populasi muslim. Kalau sampai sebuah bangsa 50%-nya kambing, akan jadi bangsa apa ini? Kalau sebuah bangsa 50%-nya bebek, mau jadi apa bangsa ini? Maka sahabat-sahabat, tadi saya sampaikan juga kepada Kiai Musyarraf, saya yakin Indonesia ini tidak akan beres sebelum NU diberesin dulu. Karena kalau saya perhatikan sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama ini punya peran menggiring sejarah. Menggiring sejarah. Menggiring itu artinya ini ada sekumpulan bebek yang berjalan di depan dan Sontoloyo yang di belakang ini menggiring bebek-bebek ini ke arah tertentu. Ini menggiring sejarah. Menghadirkan stimulus-stimulus untuk satu dinamika, untuk munculnya dinamika yang mengarah kepada orientasi historis tertentu. Yang tadi saya sebut, mulai dari penjajahan menuju kemerdekaan, dari kemerdekaan menuju sistem politik demokrasi, dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke reformasi. Nah sekarang kita ini mau apa? Nah maka ini yang pertama-tama harus dilakukan oleh para aktivis Nahdlatul Ulama, yaitu menghadirkan kembali roh Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Roh sebagai pejuang peradaban, roh sebagai penggiring sejarah bangsa ini. Itulah sebabnya ketika kita memulai menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kader kembali, menghidupkan kembali pelatihan kader reguler di dalam gerakan pemuda Ansor ini, yang pertama-tama kita bangkitkan kembali adalah roh sebagai pejuang peradaban ini. Dan ini bukan konsep yang terlalu rumit. Ini hanya soal bagaimana kita memaknai Nahdlatul. Kalau Jam'iyah ini diberi nama Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, sedangkan Nahdlah itu adalah masdar marrah, ya artinya ya sekali bangkit habis itu nggak tidur-tidur lagi harusnya gitu. Maka yang dipilih itu bukan Nuhudul Ulama tapi Nahdlatul Ulama, ini masdar marrah. Harusnya bangkit dan sudah bangkit terus berjuang terus, nggak tidur-tidur lagi harusnya. Nah maka pertanyaan-pertanyaannya adalah Nahdlatul itu Nahdlatul untuk apa? Nahdlatul li Aisyah. Nahdlatul untuk apa ini? Bangkit untuk apa? Orang-orang itu kalau malam-malam terbangun lalu bangkit dari tidurnya itu macam-macam keperluannya. Ada yang bangkit karena kebelet kencing, ada yang bangkit karena kesenggol istrinya dan sebagainya. Nah ini Nahdlatul Ulama ini Nahdlah. Nahdlatul Ulama ini untuk apa? Ini yang kemudian kita jadikan kunci dari pelatihan-pelatihan gerakan pemuda Ansor.
saya sampaikan pada pertama kali kita adakan pelatihan. Pada waktu itu saya sampaikan, saya sebut ini sebagai ijazah. Saya menerima ijazah ini dari ayah saya, Muhammad Khalil Bishri, dari ayahnya Bishri Mustafa, dari gurunya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dari gurunya Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Dari sanad lain saya terima ijazah ini dari guru saya Kiai Abdurrahman Wahid, dari gurunya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dari gurunya lagi Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Dari sanad lain lagi saya terima ijazah ini dari Kiai Fuad Afandi Ciwidey Bandung, dari gurunya Kiai Maksum Lasem, yang bersama-sama Kiai Muhammad Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Apa itu? Yaitu bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah Nahdoh Listislahi Indonesia. Nahdoh Listislahi Indonesia. Bangkit untuk membangun Indonesia. Kalau saya sarahi, di situ Indonesia itu menyimpan mudhof. Ada mudhof yang disimpan. Ya. Nah, untuk islahi Indonesia itu listislahi hadati Indonesia, atau listislahil hadarah al-Indonesiyah, membangun peradaban Indonesia, bangkit untuk membangun peradaban Indonesia. Cuma soal bangkit untuk membangun peradaban. Kenapa harus Indonesia? Kenapa harus peradaban dan kenapa harus mulai dari Indonesia? Sahabat-sahabat sekalian, sejak risalah, sejak bi'satir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah menyaksikan bagaimana satu peradaban besar tumbuh di bawah panji-panji risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban besar yang kemudian menyebar pengaruhnya begitu luas sampai sekitar hampir sepertiga dari seluruh muka bumi, dari Spanyol sampai ke Asia Tenggara, dari Bukhara sampai ke Sri Lanka. Ini adalah pertumbuhan peradaban yang luar biasa, luar biasa. Dan itu, peradaban besar itu hidup, berkembang dan terus hidup selama lebih dari 13 abad, lebih dari 1300 tahun. Hidup sebagai peradaban Islam, sebagai satu konstruksi peradaban, yaitu peradaban Islam, yang berdampingan dengan peradaban-peradaban besar lainnya. Peradaban Kristen Eropa, peradaban Amerika, peradaban India, peradaban Cina, dan sebagainya. Dan peradaban Islam menjadi peradaban yang mungkin saya kira terbesar di antara peradaban-peradaban lainnya pada puncak kejayaannya, yaitu sekitar abad pertengahan. Dan
dan terus bertahan ya, beberapa abad sesudah itu. Nah, tiba-tiba sahabat-sahabat, peradaban yang tumbuh selama 1300 tahun dan menikmati puncak kejayaan selama hampir 500 tahun di ujung sejarahnya, tiba-tiba runtuh begitu saja pada awal abad ke-20 Masehi atau abad ke-14 Hijriah. Pada tahun 1911 meletus Perang Dunia Pertama dan berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani. Turki Utsmani pada waktu itu adalah representasi dari peradaban Islam, representasi utama dari peradaban Islam. Kerangka utama dari peradaban Islam. Jadi kalau manusia itu ada kulit, ada daging, lemak, dan ada tulang belulang, ada kerangka. Kerangkanya itu adalah Turki Utsmani. Kerangka ini runtuh. Kerangka ini runtuh pada awal abad ke-20 karena kalah dalam Perang Dunia Pertama. 1918 Turki kalah perang. 1924 Turki Utsmani resmi bubar. Resmi bubar. Dunia Islam pernah mengalami pergantian konstruksi peradaban beberapa kali. Yang pertama mungkin bangunan yang disusun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh 4 orang khalifah sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman sampai ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Kemudian digantikan oleh konstruksi baru di bawah Bani Umayyah. Jadi satu konstruksi baru. Bani Umayyah digantikan oleh konstruksi baru lagi, yaitu Daulah Abbasiyah, yang kemudian harus berdampingan dengan Bani Ahmar di Spanyol. Semuanya bertahan sebagai peradaban-peradaban besar, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peradaban Abbasiyah runtuh dan digantikan oleh konstruksi baru, yaitu Turki Utsmani, walaupun harus menunggu sekian lama, tidak langsung menggantikan. Tadinya itu ada istilahnya Ronggo Warsito itu kolo bendu selama beberapa waktu, kekacauan, ketiadaan sistem yang solid, sampai bangkitnya Nuruddin Zangki yang kemudian merintis terbentuknya Daulah Utsmaniyah. Gantikan oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani bertahan sekitar 700 tahun, 7 abad. Mulai tahun 1300 sekian Masehi. Walaupun pada mulanya harus bersaing dengan konstruksi lain, yaitu dari Daulah Safawiyah di Persia, tapi kemudian Safawiyah harus luntur dan melebur dengan Turki Utsmani. Tapi semua ini runtuh sama sekali, karena kalah perang melawan Eropa Kristen. Kalah dan runtuh dan bubar.
Nah maka pertanyaannya adalah apa yang akan menggantikan konstruksi Turki Utsmani ini sebagai kerangka baru peradaban Islam? Sahabat-sahabat, Nahdlatul Ulama ini berdiri, inisiator utamanya adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Abdul Wahab yang mengusulkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi baru, yaitu Nahdlatul Ulama ini. Sebelum itu Kiai Wahab Hasbullah itu segera, jadi Kiai Wahab Hasbullah itu mondok di Mekah, berangkat ke Mekah tahun 1908. Ini sudah saya cek kepada Dzurriyah Tambak Beras. Beliau berangkat untuk mukim ke Mekah itu tahun 1908 dan pulang tahun 1914. 6 tahun beliau mukim di Mekah. Tahun 1912 Haji Umar Said Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Islam di Solo. 1912, pada waktu itu Kiai Abdul Wahab masih di Mekah. Kiai Abdul Wahab Hasbullah lalu mendirikan Sarekat Islam cabang Mekah tahun 1912. Pulang dari Mekah 1914, Kiai Wahab Hasbullah tahun 1916 kemudian mendirikan Nahdlatul Tujjar yang dikonstruksikan sebagai satu syirkatul Inan, semacam koperasi kalau sekarang, Nahdlatul Tujjar. Sesudah itu kemudian saya lupa tahun berapa, tidak lama kemudian mendirikan Nahdlatul Wathon. Jadi sudah ada Nahdlatul Tujjar, sudah pernah ada Nahdlatul Wathon. Kenapa kemudian harus mendirikan lagi organisasi baru dan diberi nama Nahdlatul Ulama? Untuk apa Nahdlatul Ulama ini didirikan? Kalau orang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk ikut di dalam pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan, sebelumnya sudah ada Nahdlatul Wathon. Kenapa nggak pakai Nahdlatul Wathon aja? Lebih relevan. Kenapa harus Nahdlatul Ulama? Kalau orang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai tanggapan atas berkembangnya faham Wahabi, ya. Sebelum itu, sebelum ada Nahdlatul Ulama, para ulama ini sudah berada dalam satu suasana perjuangan untuk melawan Wahabi. Wong Wahabisme itu pertama kali muncul itu pada abad ke-18. Dan para kiai ini ikut merasakan sebagian, paling enggak banyak teman-teman dari para kiai kita ini yang menjadi korban dari revolusi Wahabi di Hijaz pada waktu itu. Bahkan di dalam tafsir Sawi sudah disebutkan bahwa Wahabisme itu adalah Khawarij baru. Jadi sebelum itu suasananya itu sudah suasana melawan Wahabisme. Keyakinan saya, Nahdlatul Ulama didirikan lebih dari itu, bukan sekedar untuk menanggapi gerakan Wahabi.
Apa sebetulnya hakikat tujuan dari didirikannya Nahdlatul Ulama? Kita tahu sahabat-sahabat, terkenal sekali bagaimana Kiai Abdul Wahab Hasbullah berinisiatif membentuk satu kelompok yang kemudian diberi nama Komite Hijaz. Kalau kita lihat anggota-anggota Komite Hijaz ini, nggak ada orang yang terkenal waktu itu. Ini siapa nggak ada yang tahu. Ada satu, siapa itu, Syekh siapa orang Mesir, sampai susah diingat karena nggak ada yang terkenal ya, orangnya. Yang terkenal itu cuma Kiai Abdul Wahab Hasbullah, yang lain-lain siapa orang nggak jelas. Atau orang yang tidak dikenal oleh publik. Kenapa begitu? Karena pada mulanya Kiai Wahab Hasbullah ini berinisiatif mengajak tokoh-tokoh Islam di Indonesia ini untuk bersama-sama membuat delegasi ke Hijaz setelah kemenangan keluarga Saud di Hijaz. Tapi tokoh-tokoh Islam ini menolak. Tidak ada yang mau. Karena tidak ada mau, akhirnya Kiai Wahab Hasbullah nekat pergi sendiri dengan mengajak teman-temannya saja. Jadi kenapa orang-orang nggak kenal? Karena ini teman-teman pribadinya Mbah Wahab. Orang harus gelem saya kowe melu Kang. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kiai Wahab Hasbullah ke sana? Kenapa beliau? Sahabat-sahabat, saya yakin bahwa para muassis Nahdlatul Ulama ini adalah min auliyaillah. Buktinya nggak sulit. Tidak mungkin ada inisiatif, tidak mungkin ada amal ya yang kemudian menetap wujudnya dan lestari asar maslahatnya sampai hampir 100 tahun kecuali amalnya wali. Kalau kelas jelek, potongan jelek-jelek begini ini, amal bisa membawa manfaat 2 tahun, 5 tahun sudah bagus. Di tengah-tengah dunia dan sejarah yang terus berubah. Ini ada amal yang bertahan manfaatnya sampai hampir 100 tahun. Maka saya yakin bahwa para muassis ini adalah min auliyaillah. Dan saya yakin bahwa para muassis ini adalah orang-orang yang sangat dalam memikirkan perkembangan sejarah, perkembangan dunia Islam, perkembangan peradaban Islam. Keyakinan saya ketika Turki Utsmani runtuh pada waktu itu, para muassis ini pasti berpikir, lalu apa yang akan menggantikan Turki Utsmani ini? Apa yang akan menggantikan Turki Utsmani sebagai konstruksi peradaban Islam yang baru? Nah, ketika berdiri kerajaan Saudi, Alu Saud menguasai Hijaz, saya yakin kepentingan Kiai Abdul Wahab Hasbullah untuk datang ke Hijaz memenuhi Abdul Aziz Alu Saud waktu itu adalah untuk ngecek ini Alu Saud ini memang apakah memang punya potensi untuk menjadi konstruksi baru bagi peradaban Islam, menggantikan Turki Utsmani. Karena harus ada gantinya. Kalau nggak ada gantinya, konstruksi peradaban Islam ini tidak ada gantinya, peradaban Islam akan larut di dalam sejarah. Maka harus ada gantinya. Itulah sebabnya Kiai Wahab Hasbullah pergi ke Mekah untuk ngecek ini Alu Saud
sudah menguasai Hijaz, menguasai Haromain. Bisa enggak Alu Saud ini nantinya menjadi konstruksi baru menggantikan Turki Utsmani? Beliau datang ke sana, ketemu dengan Abdul Aziz, berdialog dengan sejumlah orang di sekitar Abdul Aziz, dan melihat apa yang terjadi di sekeliling Hijaz setelah kemenangan keluarga Saud. Kesimpulannya apa? Apakah Alu Saud ini bisa menjadi konstruksi baru menggantikan Turki Utsmani? Kesimpulannya tidak. Itu sebabnya kemudian Kiai Wahab pulang ke Indonesia dan mengusulkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan jam'iyah baru, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya jam'iyah ini diberi nama Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kalau pertanyaannya adalah bagaimana, kemana masa depan dunia Islam ini harus dibawa, siapa yang harus jawab? Ulama. Masa tukang becak, masa bakal gedok, masa bangkir-bangkir. Ulama. Kalau pertanyaan adalah kemana masa depan peradaban Islam, yang harus menjawab adalah, itu sebabnya jam'iyah ini diberi Nahdlatul Ulama, diberi nama Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya isyarah yang diterima oleh Kiai Ridwan Abdullah ketika beristikharah untuk menggambar lambang jam'iyah ini, isyarahnya adalah bola dunia. Karena wazifah, tanggung jawab yang diemban oleh para ulama yang bangkit ini adalah tanggung jawab atas peradaban dunia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jelas bahwa untuk membangun peradaban itu tidak semudah orang bikin pisang goreng. Jelas ini masalah yang luar biasa besar. Dan kemungkinan bahkan para ulama muassisun dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini pada waktu itu belum sampai kepada gagasan yang konkret tentang peradaban macam apa yang harus dibangun di masa depan. Karena sejarah ada pada titik yang paling tidak menentu. Satu konstruksi peradaban yang pernah berjaya selama 700 tahun tiba-tiba hilang begitu saja, runtuh dan bubar. Berbagai macam etnik, ini dari etnik macam-macam ini, etnik Persia, etnik Arab, etnik Aramaik, etnik Kartago, etnik Mesir, macam-macam etnik, etnik Bukhari, yang tadinya bergabung di dalam satu payung bersama atas nama Islam, atas nama agama, di bawah payung konstruksi Daulah Utsmaniyah, tiba-tiba payungnya hilang. Dan kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini harus menerima penguasa-penguasa baru yang bahkan tidak muslim.
Walaupun saya mengasumsikan kelakuannya sebetulnya sama. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang Turki, orang-orang Saljuk, orang-orang dari etnis tertentu, Saljuk, yang menguasai macam-macam etnis lainnya. Walaupun ada norma bahwa semua sesama Muslim mempunyai martabat yang sama, ya, sebagai etnik penguasa dan etnik yang tidak berkuasa, ya, ini pasti beda. Sementara Turki Utsmani hampir sepanjang kekuasaannya itu sangat memfokuskan diri pada pemeliharaan dan pengembangan kekuatan militer. Itu sebabnya selama masa Turki Utsmani itu tidak tumbuh peradaban-peradaban baru. Yang ada itu tidak tumbuh karya-karya peradaban yang beragam. Yang tumbuh itu hanyalah karya-karya yang diperlukan untuk mengukuhkan ketertiban. Itu sebabnya maka fikih itu berkembang sangat pesat di bawah Turki Utsmani untuk mengukuhkan tertib sosial. Tapi kita tidak menemukan di masa Turki Utsmani ini misalnya karya-karya fisika yang monumental seperti di bawah Abbasiyah. Karya-karya tentang berbagai ilmu pengetahuan yang beragam, karya-karya dalam ilmu bahasa, dalam filsafat dan sebagainya yang tumbuh pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah tidak muncul pada era Turki Utsmani. Dan bangsa-bangsa berbagai macam etnis yang ada di bawah kekuasaan Turki Utsmani juga tidak berkembang peradabannya. Ketika Turki Utsmani runtuh, itu yang namanya Persia, Bukhara, Mesir, Kartago di sepanjang pantai utara Afrika, mereka ditinggalkan sebagai masyarakat-masyarakat yang miskin dan terbelakang, termasuk Hijaz. Ini yang terjadi. Nah, kembali kepada pertanyaan, lalu konstruksi peradaban seperti apa yang harus dibangun sebagai masa depan dari dunia Islam? Sahabat-sahabat, kalau kita perhatikan sepanjang sejarah peradaban sejak zaman purba sampai sekarang, dari berbagai peradaban yang pernah hadir, ada peradaban Syria, Asiria, ada Sumeria, ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, ada peradaban Yahudi di Syam, ada peradaban Kaldea, dan lain sebagainya. Peradaban itu bangkit di atas dua elemen paling dasar. Apa elemen paling dasar itu? Elemen paling dasar itu adalah, pertama adalah moralitas spiritual, sistem moral. Yang kedua adalah sistem politik. Sistem moral itu berarti agama. Yang kedua sistem politik. Ada peradaban-peradaban yang dibangun tidak atas dasar agama.
Tetapi kita tahu peradaban-peradaban yang dibangun tidak atas dasar agama ini gagal untuk menciptakan konstruksi baru yang lebih baik, lebih maslahat bagi masyarakatnya. Ada revolusi Perancis di Perancis. Tidak menjadikan Perancis menjadi masyarakat yang lebih baik di dalam tradisi etiknya. Mereka malah kehilangan spiritualitas karena menjadi masyarakat yang menolak agama. Revolusi Bolshevik di Rusia yang melahirkan Uni Soviet, revolusi komunis di Cina, ini revolusi sekuler. Saya punya seorang teman yang sekarang bekerja di salah satu think tank besar di Singapura. Dia ini orang Maroko, namanya James Dorsey. Dia seorang jurnalis kawakan. Dia dulu pernah terlibat di dalam perundingan Camp David, yaitu perundingan pertama kali untuk perdamaian Israel Palestina yang melibatkan Anwar Sadat dan lain-lain. Ini orang yang luar biasa, luas pengetahuannya tentang sejarah peradaban dan pergulatan sosial politik berbagai bangsa. Dia mengatakan bahwa hanya revolusi yang didasarkan atas nilai-nilai agama yang berhasil menghadirkan perubahan yang secara etik lebih baik bagi masyarakatnya. Kenapa? Karena kalau satu revolusi tidak didasarkan atas agama, maka masyarakat itu ditumbuhkan sebagai masyarakat-masyarakat yang tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Kalau sampean tidak percaya pada pengadilan Allah di yaumil hisab, Anda tidak akan merasa bertanggung jawab terhadap tindakan Anda. Asalkan bisa mengelabui hukum, asalkan bisa menghindari pembalasan orang di dunia ini, ya sudah, nggak akan ada konsekuensi tindakan. Sehingga tidak ada keharusan untuk mengikuti etika apapun, karena perbuatan kita tidak akan punya konsekuensi. Tapi kalau kita percaya pada pengadilan Tuhan, pada yaumil hisab, kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan selama hidup ini pasti ada konsekuensinya. Itu membuat kita menjadi bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita. Ini bedanya. Maka sekali lagi dua elemen dasar itu adalah moralitas spiritual, sistem moral atau sistem moral, dan yang kedua adalah sistem politik. Maka sahabat-sahabat, yang pertama-tama ditetapkan oleh para muassis Jam'iyah ini adalah menyatakan bahwa Jam'iyah ini berdasarkan pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus mengatakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena cita-citanya adalah membangun kembali peradaban Islam. Bukan hanya soal Indonesia, bukan hanya soal pesantren, bukan hanya soal tangan-tangan kiai yang kalau dicium barokai. Ini soal membangun kembali peradaban. Sahabat-sahabat, Kiai Hafizullah itu seperti saya sampaikan tadi, datang ke Mekah tahun 1908. Tahun 1908. Perang Dunia Pertama pecah tahun 1911. Dan Kiai Wahab berada di tengah-tengah masyarakat yang terdampak langsung oleh Perang Dunia Pertama itu, Hijaz. Karena beliau mukim di Mekah. Dan beliau merasakan bagaimana perang itu berlangsung
mencapai puncak kemelutnya sampai pada tahun 1914. Perang Dunia Pertama itu berpuncak pada tahun 1916 sebelum akhirnya berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani tahun 1918. Jadi Kiai Wahab ini merasakan suasananya, merasakan bagaimana satu masyarakat diambang kehilangan seluruh kerangka ketertibannya. Bagaimana satu masyarakat besar, karena di Mekah pada waktu itu jelas bahwa berbagai ulama dari berbagai penjuru dunia ada di sana untuk belajar, bukan hanya dari Nusantara, dari seluruh dunia Islam, dari Afrika, dari Persia, dari India Barat, dari Bukhara, semuanya. Mereka bertemu satu sama lain dan mengerti perasaan satu sama lain di tengah-tengah suasana. Bagaimana keruntuhan itu disaksikan oleh para kiai kita. Maka yang ditetapkan sebagai landasan adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah?